Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya akan memberikan mata kuliah pertama dan kedua untuk kelas perpajakan, yaitu dasar-dasar perpajakan, yang dimana dalam mata kuliah ini akan saya jelaskan terkait apa yang akan kita pelajari untuk satu semester ke depan, dan tentang penjelasan untuk dua pertemuan selanjutnya. Oke, ini saya bacakan dulu tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang konsep dasar dan teori tentang perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, perhitungan pajak penghasilan atau PPh individu dan badan, pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan bea materai. Jadi untuk deskripsi mata kuliah ini yang akan kita pelajari dari awal semester sampai nanti akhir semester. Nah, kalau untuk ini materi pokok yang akan kita pelajari itu ada tiga kerangka besar yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah konsep dan teori perpajakan, yang kedua ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang ketiga tentang pajak penghasilan 21 atau pajak penghasilan 23 dan pajak penghasilan final atau PPh 21, PPh 23 atau PPh final. Kalau untuk konsep dan teori perpajakan, yang pertama pengertian pajak, fungsi pajak, klasifikasi pajak, sistem perpajakan, hukum pajak dan jurisdiksi pemajakan, asas-asas pungutan pajak. Dan untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang pertama adalah tata cara pendaftaran wajib pajak dan pengusaha kena pajak, yang kedua tata cara penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan, yang ketiga tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, yang keempat tata cara pelaporan pajak, yang kelima fungsi pengawasan Fiskus, penelitian pajak, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyelidikan pajak, terus SKP atau surat ketetapan pajak meliputi SKPKB, SKPLB, SKPN, dan SKPKBT, dan yang terakhir adalah surat tagihan pajak untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terus nanti akan di penjelasan untuk lebih beratnya akan kita tekankan di pajak penghasilan untuk pasal 21, pasal 23, dan PPh final. Sebelumnya ini materi tentang perpajakan, jadi kita harus tahu apa itu perpajakan. Sebenarnya banyak dari beberapa ahli menyatakan bahwa pajak itu dengan berbagai insight atau berbagai sudut pandang. Contohnya Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH dalam bukunya tentang dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan itu yang terbit tahun 90 menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Itu salah satu dari ahli, yaitu Profesor Dr. Rohmat Sumitro. Terus ada juga pengertian pajak menurut Philip E. Tyler dalam buku The Economics of Public Finance, memberikan batasan pajak seperti di atas hanya menggantikan without reference dengan little reference. Jadi modelnya itu sama, rata-rata para ahli mengupakan bahwa pajak itu dengan bentuk yang sama. Jadi yang saya ambil di sini adalah menurut undang-undang saja, karena undang-undang itulah yang menjadi dasar pajak itu berlaku di Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib. Itu poin pertamanya. Kontribusi wajib kepada negara. Itu poin pertama, yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Itu poin kedua. Yang ketiga, berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Itu poin keempat. Dan digunakan untuk keperluan negara. Sebenarnya menurut undang-undang ini, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tahun 2009 tadi, pajak itu dapat memiliki sifat yang pertama sebagai kontribusi wajib, sifat yang pertama. Sifat yang kedua, sifatnya memaksa, bersifat memaksa. Yang ketiga, berdasarkan undang-undang. Yang keempat, tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dan yang kelima adalah
digunakan untuk keperluan negara. Jadi ketika kita tahu sifat-sifat pajak itu, kita sudah bisa mendefinisikan apa itu pajak. Nah, berdasarkan dari definisi tadi, kita bisa mengambil bahwa terdapat beberapa unsur atau beberapa sifat dari perpajakan itu sendiri. Yang pertama, kontribusi rakyat kepada negara. Jelas dari tadi apa yang didefinisikan di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, itu yang pertama, iuran atau kontribusi rakyat kepada negara. Jadi bentuk bentuk bantuan kita sebagai warga negara kepada negara itu dalam bentuk kontribusi berupa uang. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Nah, pajak ini ditetapkan tidak serta-merta berjalan sedemikian rupa, tapi diatur berdasarkan undang-undang perpajakan juga, yang mana turunannya tadi dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, bersifat memaksa, karena setiap warga negara yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak harus membayar pajak sebagai kontribusi kepada negara. Jadi sifatnya itu memaksa, tapi memaksa dengan syarat. Nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak kapan dia membayar pajak. Terus tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Maksudnya di sini, kita ketika membayar pajak, manfaatnya tidak bisa kita rasakan langsung setelah kita membayar pajak, tapi dalam bentuk infrastruktur yang kita lihat ya selama di sekitar kita, contohnya jalan yang kita gunakan, jembatan, terus pengadaan gedung dan lain sebagainya yang memang diinisiasi oleh pemerintah, itulah yang menjadi bentuk kontribusi kita pada negara. Jadi tidak ada kontribusi langsung atau timbal balik langsung secara langsung yang kita dapat dari negara. Contohnya ketika kita membayar pajak, kita mendapat reward, bukan seperti itu. Tapi dalam bentuk infrastruktur, bagaimana negara memberikan kenyamanan untuk kita, untuk hidup dan akses terhadap kehidupan kita sehari-hari. Terus yang kelima, sifat yang kelima digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang tepat bagi masyarakat. Nah, yang tadi nanti kayak pengeluaran negara yang sifatnya nasional, itu sebenarnya diatur sedemikian rupa dari biaya atau anggaran atau kontribusi rakyat kepada negara. Jadi nanti kontribusi kita itu dalam bentuk uang, dan akan digunakan oleh negara untuk membiayai negara itu sendiri dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, setelah itu ada fungsi dari pajak. Pajak itu memiliki 4 fungsi umum yang biasanya diterapkan di hampir semua negara yang memang memiliki ketentuan pajak di negara tersebut. Tapi di Indonesia biasanya hanya ada 2 saja, yaitu fungsi penerimaan atau budgeter, yang kedua fungsi mengatur atau regulation. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional. Itu fungsi budgeternya. Karena pemasukan utama negara memang dari pajak. Jadi pemasukan lain mungkin ada badan usaha milik negara atau BUMN itu bisa membiayai negara. Tapi untuk pendapatan negara yang paling besar itu memang dari pajak. Nah, itulah kenapa pajak memiliki sifat penerimaan atau sebagai budgeter. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Nah, dari sini kita bisa tahu kenapa sih kita harus membayar pajak, kenapa sih kita sebagai masyarakat harus berkontribusi kepada negara dalam bentuk taat pajak atau patuh terhadap pajak. Nah, terus ada 2 fungsi lain yang memang tidak ditekankan di Indonesia, yaitu fungsi pemerataan atau distribution dan fungsi stabilisasi atau stabilization. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk berpenghasilan lebih tinggi. Sebenarnya ini juga menjadi fungsi pajak yang ada di Indonesia, karena nanti semakin banyak pendapatan yang kita dapat, maka semakin tinggi pula tarif atau biaya pajak yang terutang kepada kita yang harus kita bayarkan. Terus fungsi stabilisasi atau stabilization adalah
memainkan peran dalam keseimbangan perekonomian seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Jadi selain sebagai pemasukan negara, pajak ada tools atau alat untuk menyeimbangkan atau menekan tingkat kenaikan inflasi yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya ini adalah hierarki undang-undang perpajakan. Sebenarnya undang-undang perpajakan itu tidak bisa lepas dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hierarkinya tetap Undang-Undang Dasar menjadi undang-undang tertinggi di negara kita. Setelah itu ada Perpu, terus ada peraturan pemerintah, terus ada peraturan Menteri Keuangan atau PMK, dan peraturan Dirjen Pajak. Nah, jadi sebelum Dirjen Pajak memberikan atau mengeluarkan peraturan tentang perpajakan, sebenarnya sudah melewati hierarki undang-undang perpajakan. Tapi memang dasarnya memang Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bukan hanya Dirjen Pajak yang bisa mengeluarkan kebijakan tentang perpajakan, tapi undang-undang atau Perpu, terus peraturan pemerintah dan Permenkeu atau PMK juga bisa mengeluarkan undang-undang perpajakan. Tapi memang itu harus disepakati di level tertinggi, yaitu level pemerintah. Nah, hukum dalam undang-undang perpajakan itu ada dua yang mengatur jalannya perpajakan. Yang pertama hukum material, yang dimana di dalamnya itu terdiri dari hukum tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan objek pajak. Jadi di sini hukum material itu nanti dijelaskan bagaimana sih objek pajak itu diklasifikasikan sedemikian rupa gitu, tentang subjek pajak, orang pribadi atau badan, tarif pajak, apakah menggunakan tarif proporsional atau tarif tetap, dan lain sebagainya. Terus kapan timbul hutang pajak dan kapan terhapusnya hutang pajak, terus dan lain sebagainya, itu diatur dalam hukum material. Berbeda dengan hukum material, hukum formal mengatur bentuk lain. Nah, mengatur bentuk dan tata cara membuat hukum material menjadi kenyataan. Nah, setelah hukum material ini membuat peraturan tentang objek, subjek, tarif pajak, dan lain sebagainya, hukum formal itu mengatur bagaimana hukum material itu bisa dilaksanakan atau dibuat menjadi kenyataan. Maksudnya bisa berjalan dengan normal atau dengan lancar. Seperti tata cara mendaftar sebagai wajib pajak dan lain sebagainya, itu nanti diatur dalam hukum formal. Jadi untuk perpajakan sendiri di Indonesia, hukum dan undang-undang perpajakan itu hanya ada dua. Yang pertama hukum material dan yang kedua hukum formal. Nah, di sini ini asas-asas pengurutan pajak sebenarnya ini dari Adam Smith. Jadi dia yang mengemukakan ini dalam buku Wealth of Nations. Ada 4 asas yang harus dipenuhi suatu negara ketika menerapkan sistem pajak. Yang pertama asas equality. Equality ini berarti adil. Jadi pungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Pajak dikenakan orang-orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan membayar pajaknya. Atau ability to pay. Jadi setiap orang itu kemampuan membayar pajaknya itu akan berbeda-beda. Tergantung sebagaimana dia mendapatkan penghasilan. Jadi yang dititik beratkan di sini adalah ability to pay. Jadi kemampuan kita untuk membayar. Jadi setiap orang itu berbeda. Itulah disebutkan adil. Adil itu bukan berarti semua orang harus bayar pajak mungkin 100.000 per bulan gitu. Tidak semua. Ada range-nya atau ada rentangnya. Si A harus membayar berapa dan si B harus membayar berapa. Itu pun tergantung dari penghasilan atau pendapatan yang didapat antara si A dan si B. Jadi di sini adil bukan berarti sama ya, maksudnya adil bukan berarti sama si A harus membayar sama dengan si B, tapi sesuai dengan kemampuan untuk membayar. Itulah asas equality tadi. Yang kedua, asas certainty. Itu asasnya itu harus sudah ditetapkan di awal gitu. Penetapan pajak tidak ditentukan dengan sewenang-wenang. Jadi wajib pajak harus mengetahui dengan jelas dan pasti besaran pajak yang terutang.
dan kapan harus membayar, dan batas waktu pembayaran pajak itu sendiri. Jadi itu tuh harus jelas peraturannya. Kapan harus bayar, berapa tarifnya, terus batas waktu pembayaran, kalau tidak membayar akan dikenakan sanksi atau bagaimana, itu harus jelas di awal sebelum sistem pajak itu diterapkan di Indonesia. Terus yang ketiga, asas convenience atau kenyamanan. Pemungutan pajak harus sesuai dengan saat di mana tidak menyulitkan wajib pajak atau saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Nah, kata hint-nya itu pay as you earn. Maksudnya ya bayar sesuai dengan kemampuan kamu gitu. Apa yang kamu dapat itu yang kamu bayar gitu. Jadi di sini asas convenience itu sangat penting juga karena menjadi tolak ukur kapan wajib pajak itu membayar pajak dan tidak memberatkan dia. Yang terakhir adalah asas ekonomi, biaya pungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak haruslah seminimal mungkin. Begitu pula dengan beban yang ditanggung oleh wajib pajak. Jadi di sini negara sebagai fiskus atau sebagai penyelenggara pajak, ketika dia mengumpulkan pajak tidak boleh melebihi anggaran pengumpulan pajak tidak boleh melebihi dari apa yang dikumpulkan gitu. Jadi asas ekonomi di sini harus tetap ditekankan karena tidak boleh biaya yang kita keluarkan untuk mengumpulkan pajak itu lebih besar daripada hasil dari pengumpulan pajak itu sendiri. Jadi keempat asas ini memang harus menjadi dasar ketika diadakannya pungutan pajak di suatu negara. Oke, selanjutnya, nah ada jenis-jenis pajak. Sebenarnya jenis-jenis pajak itu bukan hanya satu, tapi digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama jenis pajak berdasarkan sifat, yang kedua jenis pajak berdasarkan instansi pemungut, dan yang ketiga jenis pajak berdasarkan golongan atau pembebanan. Jadi di sini jenis pajak itu tidak hanya berdasarkan sifat saja, tapi ada berdasarkan instansi pemungut dan golongan atau golongan pembebanannya. Yang pertama, pajak langsung. Nah, di sini berdasarkan golongan atau pembebanannya, pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak. Pajak langsung harus ditanggung oleh seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya pajak bumi, bangunan, dan pajak penghasilan. Di sini, pajak langsung itu bisa dikenakan kepada kita sendiri dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Itulah pajak langsung. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan kegiatan tertentu. Contohnya PPNBM, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah gitu. Jadi ini pajak tidak langsung ini juga bisa dikenakan dalam bentuk PPN, pajak penambahan nilai juga gitu. Jadi tidak langsung diambil pajaknya. Terus yang kedua, jenis pajak berdasarkan instansi pemungut dan pengelola. Yang pertama adalah pajak daerah, yaitu pajak yang diambil di tingkat regional dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut oleh Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Contohnya di sini banyak, ada pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, terus PBB tapi khusus untuk pedesaan dan perkotaan, dan pajak daerah lainnya. Ada pajak air permukaan, ada pajak listrik jalan, dan lain sebagainya, itu banyak pajak daerah. Dan biasanya disebut restribusi daerah. Terus kalau untuk pajak negara ini pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ada beberapa jenis pajak yang memang hanya dipungut oleh mereka gitu, atau instansi tertinggi perpajakan di Indonesia. Contohnya pajak penghasilan, terus pajak penambahan nilai atau PPN, terus bea materai dan PBB. Tapi khusus di perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Jadi sebenarnya PBB itu dapat dibagi menjadi pajak daerah dan pajak negara, tapi jenisnya itu berbeda. Nah, ini jenis pajak berdasarkan instansi pemungut dan pengelola. Jadi ada 2. Terus selanjutnya berdasarkan sifat. Yang pertama itu objektif,
Dan yang kedua adalah subjektif. Kenapa pajak disebut objektif? Adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya pajak impor, pajak kendaraan bermotor, biaya materai, minuman keras, dan rokok. Biasanya itu pajak, kenapa diambil ya? Karena objeknya, memang objeknya itu yang dipajaki, gitu. Barangnya yang dipajaki. Contoh barang impor dan lain sebagainya. Ketika kita, atau saya kemarin baru pulang dari Malaysia gitu, membeli barang di luar sana, masuk ke sini memang harus membayar pajak karena memang saya membeli barang dari luar negara gitu. Dan kenapa dipajaki? Karena memang masuk kategori pajak objektif gitu. Terus yang kedua pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya berupa individu atau badan. Dalam hal ini pajak penghasilannya. Jadi nanti pajak penghasilan itu memang dibagi menjadi dua jenis, yaitu individu dan badan. Terus ada tata cara pengurutan pajak. Yang pertama, ada dua di sini. Yang pertama adalah stelsel pajak, yaitu dibagi menjadi tiga, adalah stelsel nyata, stelsel anggapan dan campuran. Yang kedua adalah sistem pengurutan pajak, itu juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu official assessment, yang kedua self-assessment system, dan yang ketiga withholding tax. Nah, nanti akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya untuk stelsel pajak dan sistem pengurutan pajaknya. Nah, stelsel pajak itu dibagi menjadi tiga tadi. Yang pertama stelsel nyata, yang kedua anggapan, dan yang ketiga campuran. Apa bedanya? Yang pertama, stelsel nyata itu pengurutan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang diperoleh sesungguhnya, sehingga pengurutan akan dilakukan pada akhir tahun, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Jadi contoh ya si A kasusnya, dia dikenakan stelsel nyata apabila sudah mendapatkan penghasilan di akhir tahun, total penghasilannya. Jadi tidak dianggap mendapatkan penghasilan sejumlah sekian, tapi penghasilan real yang akan dihitung di akhir tahun itulah yang bakal menjadi objek dari pajak itu sendiri. Yang kedua adalah sel-sel anggapan. Bedanya dengan sel-sel anggapan adalah penghasilan yang dikira di awal gitu, atau perkiraan penghasilan satu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Jadi contoh si A membayar pajak tahun kemarin misalnya sebesar 200.000. Nah, diharapkan ketika menggunakan stelsel anggapan, jadi nanti untuk si A tadi akan membayar tahun ini sama dengan itu. Padahal kan tidak selalu sama karena penghasilan yang dihasilkan oleh si A belum tentu sama dengan apa yang dihasilkan di tahun sebelumnya. Dan yang ketiga adalah stelsel campuran. Nah, ini cara perhitungan campuran adalah pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel anggapan atau dianggap akan membayar pajak segini. Terus pada akhir tahun besarnya pajak diperhitungkan berdasarkan jumlah real atau penghasilan sebenarnya. Awalnya itu kalau untuk yang campuran, awalnya itu dianggap si A akan membayar pajak 200.000. Tapi ketika di akhir tahun ternyata dia harus membayar 250.000. Jadi yang dilihat itu bukan stelsel awalnya atau stelsel anggapan, tapi stelsel real penghasilan yang didapat dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi yang dikenakan pajak itu nanti stelsel nyatanya. Tuh. Terus kalau sistem pengurutan pajak itu ada 3, ya official assessment, yang kedua self assessment, dan withholding tax. Sistem pengurutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada aparat perpajakan. Jadi orang-orang perpajakan itulah yang menentukan si A harus bayar berapa dan lain sebagainya. Jadi si A mempunyai penghasilan segini, dia harus bayar segini dan lain sebagainya, itu ditentukan oleh aparat perpajakan. Jadi staf-staf yang ada di kantor pajak itulah yang menghitung pendapatan si A. Berbeda dengan official assessment, self-assessment system itu kebalikannya. Jadi dalam sistem ini membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan kepada wajib pajak itu sendiri. Jadi tugasnya wajib pajak ini menghitung, mengkalkulasi berapa pendapatannya dalam setahun, dia yang melaporkan sendiri. Jadi wajib pajak yang melaporkan sendiri kepada aparat perpajakan atau ke kantor Dirjen Pajak berapa penghasilan yang diterima selama 1 tahun itu dihitung oleh wajib pajak sendiri. Berbeda dengan official assessment tadi, mereka atau pihak Dirjen Pajak lah yang menghitung pajaknya,
Kalau yang sekarang self assessment system itu wajib pajak yang menghitung sendiri. Nah, dan untuk sistem self assessment sendiri sudah diterapkan di Indonesia dari tahun 1985. Jadi udah lumayan lama dia penerapannya. Ada mungkin 34 tahun yang lalu untuk penerapannya. Dan yang terakhir ada withholding. Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Jenis pajak yang menggunakan withholding tax di Indonesia adalah PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, PPh Pinal pasal 4, ayat 2, dan pajak penambahan nilai. Jadi withholding tax ini, misalnya si A bekerja di perusahaan tertentu. Jadi perusahaan itulah yang nanti menghitung berapa besaran pajak si A yang harus dibayarkan ke Dirjen Pajak. Dan biasanya langsung dipotong dari penggajian yang diterima oleh si A. Jadi si A itu setelah bekerja selama 1 tahun di perusahaan, dia akan mendapatkan gaji yang sudah dipotong untuk alokasinya nanti diberikan kepada Dirjen Pajak. Itu bedanya antara ketiga sistem ini. Nah, tarif pajak itu di sini ada 4 ya. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atau DPP atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Setiap jenis tarif pajak memiliki besaran persentase yang berbeda sesuai dengan ketentuan umum dari undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi di sini ada 4 tarif pajak. Yang pertama proporsional, yang kedua degresif, yang ketiga progresif, dan regresif. Jadi proporsional ini jenis tarif pajak yang memiliki nilai besaran persentase tetap dan tidak berubah-ubah dan tidak berpengaruh dengan perubahan nilai dasar pengenaan pajak. Biasanya di sini lebih ke pajak penambahan nilai. Biasanya dia 10% dari jumlah apa yang kita beli. Jadi PPN itu ketika, contoh kasusnya ya, ketika kalian atau teman-teman mahasiswa ke Indomaret atau Alfamart, atau toko sejenis, biasanya dia mengenakan pajak misalnya 10% dari total jumlah belanja gitu. Nah, itulah adalah tarif pajak proporsional. Jadi dia tidak berubah. Berapapun harga dari barang, tetap pajaknya mungkin di angka 10 sampai 12%. Terus yang kedua adalah progresif, tarif pajak yang besaran tarifnya mengikuti nilai objek pajak. Jadi semakin besar nilai objek pajak yang perlu dibayarkan, maka persentase tarif pajak juga akan semakin besar. Biasanya di sini di pajak penghasilan individu. Jadi ketika penghasilan individu itu 0 sampai 50 juta per tahun, itu akan dikenakan 5%. Dari 51 juta sampai 250 juta, dia akan dikenakan 10% dan begitu pun seterusnya. Jadi dia itu tarif yang semakin tinggi penghasilan yang kita dapat, maka tarif juga akan semakin tinggi. Nah, berbeda dengan degresif. Kalau degresif itu tarif pajak yang nilai persentasenya semakin kecil apabila nilai objek pajak semakin besar. Nah, kalau yang degresif ini di Indonesia saya belum menemukan ya kalau di Indonesia untuk tarif degresif, tapi di Malaysia dia itu ada tarif degresif untuk orang-orang yang memang kaya. Memang kaya raya itu dia justru ketika udah menyentuh angka harta yang didapat per tahun itu sekian, jadi dia tarifnya itu makin kecil di atas. Jadi semakin tinggi pendapatannya, pajaknya itu semakin rendah. Terus berbeda dengan yang terakhir, jenis terakhir adalah regresif, dia tidak berubah besarannya tetap meskipun nilai objek pajak berubah-ubah. Nah, contohnya bea materai. Nah, kalian kan tahu nih, materai itu ada materai 6.000, ada yang materai 10.000. Nah, jadi sebenarnya bea materai ini salah satu dari pajak yang kita bayarkan ke kas negara sebenarnya. Jadi tarifnya itu ya tidak berubah-ubah. Dia hanya kalau 10.000 ya 10.000 saja gitu ketika kita membeli. Terus, nah di sini hapusnya utang pajak. Jadi ketika kita menjadi wajib pajak, otomatis dalam 1 tahun kita dibebankan hutang pajak. Ada beberapa langkah atau beberapa cara bagaimana cara kita menghapus hutang pajak yang kita miliki. Nah, yang pertama itu jelas pembayaran. Ketika kita membayar, berarti hutang pajak kita udah selesai gitu. Jadi kita tidak memiliki angsuran lagi atau tidak memiliki
kewajiban untuk membayar di Dirjen Pajak sejumlah angka yang terutang karena emang kita udah bayar. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi ini berlaku jika wajib pajak memiliki kelebihan membayar pajak, sehingga nominal kelebihannya itu dapat dialokasikan untuk membayar utang pajak. Contoh, kita mempunyai utang pajak di tahun lalu, kita tidak membayar utang pajak itu full atau sepenuhnya. Terus tiba-tiba tahun ini kita membayar pajak lebih, membayar utang pajak itu lebih. Nah, kita bisa mengalokasikan itu untuk kompensasi di pembayaran tahun sebelumnya. Itu cara-cara hapusnya utang pajak. Yang ketiga, ada kadaluarsa. Adanya kadaluarsa penagihan jika utang pajak sudah melampaui waktu 5 tahun. Nah, jadi kalau misalnya mangkir terus sama 5 tahun, ya udah dianggap tidak perlu membayar pajak atau pajaknya itu atau hutang pajaknya itu dianggap kadaluarsa. Yang keempat, pembebasan. Ketika utang pajak ditiadakan oleh satu pihak, namun pembebanan utang pajak tidak diberikan kepada pokok pajaknya, melainkan hanya terhadap sanksi administrasi. Jadi, untuk pembebasan ini itu bukan dari utang pajak pokok yang harus kita bayarkan, tapi sanksinya. Biasanya kita kalau telat membayar pajak itu akan ada sanksi. Nah, yang bisa dibebaskan atau bisa untuk poin keempat ini, untuk dihilangkan hutang pajak, hanya biaya administrasi tersebut. Jadi bukan pokoknya yang dibebaskan, tapi biaya administrasinya. Dan yang terakhir adalah penghapusan, kondisi yang hampir mirip dengan pembebasan hutang, namun biasanya disebabkan karena kondisi keuangan atau kematian. Biasanya kalau misalnya udah punya hutang pajak, ketika udah kondisi keuangannya dirasa tidak memungkinkan untuk membayar hutang pajak, bisa dihapuskan. Tapi ini hanya dilakukan oleh Dirjen Pajak. Untuk penjelasan dari ininya sudah selesai atau sudah di penghujung materi, dan ini saya akan memberikan tugas untuk setiap individu dari peserta kelas. Jadi kalian, kalau di sini sebutkan satu jenis pajak beserta penjelasan singkat dari pajak tersebut. Nah, ada kan beberapa jenis pajak yang saya sebutkan tadi, ada pajak bumi dan bangunan dan lain sebagainya. Itu tugasnya dibuatkan dalam bentuk video singkat selama 2 menit maksimal. Jadi penjelasan itu nanti definisinya, pembagiannya dan lain sebagainya itu dibuat 2 menit maksimal gitu. Nah, konten videonya itu terdiri dari perkenalan nama, NIM, serta penjelasan dari jenis pajak. Jadi konten videonya itu bisa kalian buat. Nah, di sini kan perorangan, kalian harus menjelaskan nama serta NIM dan penjelasan dari satu jenis pajak yang sudah kalian pilih. Boleh sama materinya, tapi ya usahakan cari jenis pajak yang memang tidak digunakan oleh teman kalian sekelas gitu. Kalau saya rasa kalau untuk jumlah kalian mungkin ya jumlahnya kan lebih dari 30, jadi jumlah pajak di Indonesia kan nggak sampai segitu. Jadi kalian bisa satu jenis pajak mungkin 2-3 orang gitu bisa kalian buat dengan jenis pajak yang sama, tapi mungkin kontennya berbeda. Terus videonya yang 2 menit tadi diupload ke dalam salah satu dari 2 platform. Yang pertama pilihannya itu TikTok, atau yang kedua IGTV. Kalian bebas memilih. Nah, untuk pengumpulan tugasnya bisa dalam bentuk link dari video. Jadi ketika kalian sudah upload di akun sosial media berupa atau TikTok atau IGTV, nanti bisa kalian share ke saya linknya, biar nanti ketika saya klik langsung masuk ke sana. Mungkin dari penjelasan tugasnya mungkin cukup sekian ya materi yang saya sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.